Dr. Abdul Hayy saat ini aktif sebagai anggota Dewan Syariah dari Ormas Persatuan Umat Islam, satu ormas yang didirikan setelah Syarikat Islam, sebelum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan dari kajian sore hari ini kita mendapatkan konsep-konsep kunci daripada akidah Islam. Halo, Dr. Hayy, dengar suara saya? Baik, saya coba kontak manual. Halo. Ya. Baik, Ustaz Hayy, siap insyaallah? Baik, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Waktu dan tempat kami persilakan, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidis sadat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Madamatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat majelis ilmu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman-taman surga di dunia. Maka dengan majelis ilmu ini kita menyebarkan semangat surga di dunia ini, sehingga kita merasakan kerinduan untuk memasuki dunia surga yang sebenarnya, karena kita telah merasakan surga di dunia ini. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang salah seorang tokoh yang terkenal pada masanya. Beliau seorang faqih. Beliau juga seorang lughawi, ahli bahasa Arab. Beliau juga seorang yang banyak mengarang kitab. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Kitabul Amwal, yaitu tentang moneter, keuangan negara, yang mendahului The Wealth of Nation-nya Adam Smith. Jadi Kitabul Amwal beliau yang mengarang. Ternyata tidak cukup beliau mengarang tentang moneter, tapi juga beliau seorang faqih. Jadi keahlian moneter itu karena kefakihan beliau. Tapi juga tidak cukup di situ, tapi beliau adalah seorang lughawi, ahli bahasa. Dan tidak cukup di situ, tapi beliau juga seorang ahli dalam bidang akidah. Dan beliau juga seorang ulama periwayat hadis. Sehingga beliau dikatakan minal a'immati siqat, yaitu termasuk dari imam-imam yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Karena beliau telah belajar dari banyak ulama-ulama yang terkenal pada masanya, yaitu seperti Sufyan bin Uyainah, kemudian Ismail bin Ulayyah, dan Yazid bin Harun, dan Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan Abdurrahman bin Mahdi,
dan Ahmad bin Salamah serta lainnya. Sementara darinya, banyak ulama juga mengambil riwayat. Di antaranya adalah Imam Ad-Darimi, kemudian Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, serta Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi, dan Muhammad bin Yahya Al-Marwazi, serta lainnya. Jadi beliau ini salah seorang tonggak dalam periwayatan hadis juga. Sehingga yang akan ditulis beliau ini adalah wujud dari sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tentang apa? Yaitu sebagaimana judul kitabnya, Kitabul Iman, wa ma'alimuhu, wa sunanuhu, wa istikmaluhu, wa darajatuhu. Atau wa ma'alimihi wa sunanihi wa istikmalihi wa darajatihi. Jadi kitab iman serta bagian-bagiannya, pelengkap-pelengkapnya serta darajat-darajatnya. Beliau ini lahir pada tahun 157-an, meninggal tahun 224. Jadi banyak ulama itu ketika disebut lahirannya itu kadang-kadang disebut sebagai sekitar, bukan disebut langsung tahun lahirnya sekian misalnya. Mengapa? Karena banyak orang terlahir dari kalangan biasa saja. Kadang-kadang keturunan hamba sahaya, kadang-kadang bukan dari kalangan Arab langsung, suku-suku terkenal, tetapi dari kalangan biasa. Kemudian beliau atau mereka ulama-ulama yang terkenal itu diberikan anugerah oleh Allah berupa kecerdasan dan taufik untuk mempelajari ilmu pengetahuan, maka kemudian mereka terkenal sebagai ulama. Saat itulah baru dicatat siapa namanya, siapa keturunan siapa, dan tahun kematiannya kapan. Maka yang pasti adalah tahun kematiannya. Sedangkan tahun kelahirannya kira-kira. Karena memang dulu saat lahirnya orang biasa. Nggak ada yang memikirkan, tidak ada yang memperhatikan siapa yang lahir tahun sekian. Hanya kira-kira atau kebetulan sesuatu kejadian dikaitkan dengan kelahirannya. Setelah kejadian banjir misalnya, atau pada masa, kalau sekarang lahir pada saat pandemik COVID-19, nah, ketahuan, tinggal dicari di sejarah kapan kejadiannya. Nah, ini menunjukkan dalam Islam ini, ulama itu bukanlah hasil warisan, tapi hasil anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa taufik untuk belajar dan semangat untuk mencapai kemuliaan. Jadi berilmu ini adalah tangga-tangga meraih kemuliaan setelah kenabian. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Sesungguhnya yang memberi persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Yaitu pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi persaksian, kemudian malaikat, dan berikutnya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu dengan ilmunya itu memberikan hujjah tentang eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini derajatnya sangat mulia dalam Islam, dan siapapun terbuka untuk meraih kemuliaan dengan menjadi tokoh ilmu pengetahuan. Nah, beliau ini salah seorang tokoh yang berhasil, yang banyak meninggalkan jasanya, sehingga sampai saat ini ilmunya masih berguna, masih digunakan oleh umat Islam. Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah mengatakan, Allahu yuhibbul haqqa, Abu Ubaid a'lamu minni wa afqah. Allah adalah sembahan kita yang mencintai kebenaran,
sementara saya akui sekarang, kata Ishaq bin Rahuyah, gurunya dari Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, dengan mengatakan Abu Ubaid adalah orang yang lebih berpengetahuan dan lebih faqih dari saya. Bahkan beliau berkata, kita memerlukan Abu Ubaid, sementara Abu Ubaid tidak memerlukan kita. Ini menunjukkan perlunya seseorang kepada ilmu itu, menunjukkan ketinggiannya. Sementara Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Abu Ubaid ustaz, wa huwa yazdadu kulla yaumin khaira. Abu Ubaid adalah seorang ustaz. Kita sekarang penggunaan istilah ustaz ini sudah kaprah ya, apa saja yang bisa tampil itu ustaz. Ternyata dulu kata-kata ustaz itu sangat kelasnya kelas tinggi. Bahkan di Arab itu ustaz itu namanya profesor ya, profesor. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tentang Abu Ubaid ini adalah ustaz, ya, kelas tinggi, profesor. Dan setiap hari selalu bertambah kebaikannya. Yahya bin Ma'in ditanyakan tentang Abu Ubaid. Dia berkata, Abu Ubaid yas'alun nasu anhu. Abu Ubaid itu oranglah yang bertanya tentang dirinya, bukan dia ditanyakan tentang orang lain. Abu Daud mengatakan, Abu Ubaid adalah seorang ulama yang siqah, periwayat yang siqah dan ma'mun, terpercaya. Kata Ad-Dahabi mengatakan, kata Abu Ubaid ini adalah sosok yang hafizan lil hadis, berarti seorang hafiz hadis. Wa ilalihi, dan ilal-ilalnya tahu. Nah, ini ilmu yang paling berat itu ilalil hadis. Arifan bil fiqhi, mengetahui juga fiqih. Wal ikhtilaf, perbedaan ulama dalam fikih. Ra'san fil lughah, sebagai suhu dalam ilmu bahasa. Imaman fil qiraat, imam juga dalam bidang qiraat. Lahu fiha musannafun, dia mempunyai karangan dalam bidang itu. Wa qa'ali min tasanifihi kitabul amwal wa kitabu an-nasikh wal mansukh. Di antara karangannya yang sampai kepadaku adalah kitabul amwal yang saya ceritakan tadi, serta kitab nasikh wal mansukh. Namun demikian, ternyata banyak ulama hadis yang, terutama kitab pengarang imam yang 6 dalam mengarang hadis, ternyata tidak banyak meriwayatkan darinya, bahkan tidak meriwayatkan sesuatu pun darinya. Ini berarti para periwayat hadis yang 6, yaitu kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, mereka tidaklah meriwayatkan seluruh hadis dari periwayat yang siqat. Padahal beliau ini periwayat yang siqat. Tetap saja setelah didapatkan itu mereka masih milih-milih juga. Ya, ini pilihan namanya juga subjektif ya. Pilihan dari para ulama hadis tersebut. Bahkan katanya, kata ya, orang ulama ini, sehingga tidak heran kalau Imam Bukhari hanya meriwayatkan sedikit saja dari periwayat perawi-perawi Ahlul Bait sendiri, padahal mereka adalah perawi yang siqah. Nah, ya, ini jawabannya ya. Jadi ilmu hadis yang terdapat dalam kitab Sunan yang 6 itu tidaklah mencakup seluruh hadis yang ada atau periwayat yang ada. Banyak orang ulama yang tidak tercatat dalam riwayat tersebut. Ya. Jadi yang kita dapatkan adalah ini yang sempat sampai kepada kita. Sehingga kita tidak mungkin merasa lebih hebat dari orang-orang terdahulu. Karena orang terdahulu itu ilmunya lebih banyak lagi daripada yang kita ketahui. Di antara perkataan Abu Ubaid adalah, Al-muttabi' li sunnah kal-qabidi 'ala al-jamri. Wa huwa al-yawma 'indi afdalu min darbis sayfi fi sabilillah. Orang yang mengikuti sunnah adalah orang yang seperti memegang bara. Bahkan pada saat ini, bayangkan beliau ya,
meninggal tahun 224 pada masa Imam Ahmad masih hidup. Mengatakan bahkan pada hari ini memegang sunnah bagiku itu lebih penting daripada berperang untuk melawan musuh. Kenapa seperti itu? Karena, kata beliau ini, karena kita perhatikan buku beliau ini menjadi bukti bahwa sudah ada terjadi penyusupan pemikiran dari orang-orang yang salah jalan, yang menggunakan sumber-sumber yang tidak kredibel dalam memahami agama. Sehingga terjadilah penyimpangan dalam pemahaman agama. Apalagi penyimpangan itu kemudian dilegalisasi menjadi kekuatan politik maupun kekuatan bersenjata. Yaitu pada masa beliau adalah kalangan Mu'tazilah. Ataupun kalangan Murji'ah. Yang konsepnya dalam keimanan ini membuat orang menjadi terlalu santai. Kalau kata anak sekarang itu santuy ya. Menjadi terlalu santai. Kenapa? Karena keimanan cukup dikatakan dengan kata-kata saja, maka sudah aman kita. Sisanya itu masalah perbuatan itu tidak penting. Karena kita sudah yang penting kita iman dulu. Punya memegang kunci berupa apa? Berpegang dengan hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang benar, yaitu bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi benar-benar dia ini menjalankan hanya sekedar ucapan itu saja. Pokoknya kita pegangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah selesai ya. Nah, tidak mau lagi menjalankan ajaran agama. Nah, karena itu ini sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa mengacaukan ajaran agama. Maka tampillah beliau ini mengarang kitab Al-Iman. Jadi apa itu hakikat iman yang sebenarnya? Jangan sampai salah jalan kita ini. Ya. Nanti juga Imam Al-Bukhari mengarang Khalqu Af'alil Ibad. Tentang perbuatan hamba. Manusia. Karena apa? Karena ada kalangan Qadariyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah yang mengatakan seluruh yang di perbuatan manusia ini semuanya adalah perbuatan hamba, perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi campur tangannya dalam masalah perbuatan manusia. Dan ini juga harus dibenarkan, diluruskan. Maka dikaranglah oleh Imam Bukhari Khalqu Af'alil Ibad, yaitu penciptaan perbuatan hamba. Bahwa tidak ada hamba atau manusia itu menciptakan perbuatannya. Karena yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka keliru kalau orang mengatakan ini perbuatan hamba ini, perbuatan manusia ini adalah ciptaannya. Maka ini kemudian oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari disimpulkan menjadi konsep namanya al-kasbu sebagai perwakilan representasi dari sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentang kalangan Mu'tazilah dan kalangan Jahmiyah. Nah, Imam Abu Ubaid ini mengarang kitab Al-Iman ini untuk meluruskan tadi. Meluruskan kalangan Khawarij, ya, yang mengkafirkan orang karena seseorang itu melakukan perbuatan dosa besar. Sehingga imannya runtuh. Kemudian, itu kata Khawarij. Maka mereka banyak mengkafirkan karena ada sikap yang seperti itu. Atau kalangan Murji'ah. Kalangan Murji'ah yang mengatakan bahwa cukuplah perkataan saja. Sementara perbuatan itu tidak terhitung sebagai bagian dari keimanan. Maka orang tidak boleh lagi kita mempertanyakan orang yang berlaku jahat, berlaku zalim, berlaku aniaya, represi, dan sebagainya, kita biarkan saja kalau dia itu masih beriman. Atau dia masih sholat.
Misalnya, kalau masalah kezaliman itu terserah dia, itu hanyalah urusan Allah. Nah, ini juga berbahaya menurut pandangan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Apalagi kalau yang bersikap seperti itu juga memegang kekuasaan. Maka dia dengan demikian mudah membunuh orang, merampas orang, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar lainnya, dengan alasan cukuplah saya bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Jangan lagi pertanyakan hal-hal lainnya, karena aku adalah orang beriman. Maka ini diluruskan oleh Imam Abu Ubaid bin Qasim As-Salam dengan menulis kitabnya ini. Dan pada bab yang pertama, bagian yang pertama, beliau menjelaskan. Beliau berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka aku dengan Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, kemudian menjelaskan ini. Bab na'atul iman fi istikmalihi wa darajatihi. Yaitu tentang sifat keimanan. Apakah itu definisi keimanan, dan bagaimana makna kesempurnaan keimanan, serta bagaimana derajat-derajatnya. Amma ba'du, kata beliau, فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه. Kemudian setelah saya buka ini, kata Imam Abu Ubaid, engkau bertanya kepadaku tentang iman. Nah, ini metode para ulama zaman dahulu. Jadi mereka mengarang kitab ini adalah sebagai sumbangsi untuk menyelesaikan permasalahan di tengah umat. Ada kerancuan-kerancuan berpikir, ada kekacauan-kekacauan pemikiran, ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang membuat orang ini menjadi gelisah. Maka ulama-ulama ini turun, bertindak untuk meluruskan hal itu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan ini terbukalah pemahaman yang benar. Sehingga ini menjadi contoh bagi kita bahwa tugas para ulama tidak putus-putusnya, tidak selesai. Dalam apa? Yaitu dalam menyingkapkan kekeliruan-kekeliruan di tengah masyarakat dengan kemudian menunjukkan jalan yang benar dalam masalah pemahaman. Ini adalah fungsi ulama, dan saat itulah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam turun tangan untuk menjelaskan masalah definisi keimanan karena adanya kerancuan sebagian orang dalam memahaminya. Maka jika engkau bertanya kepadaku tentang iman, juga perbedaan umat dalam masalah makna kesempurnaan iman, juga makna bertambahnya dan berkurangnya. Kemudian juga engkau ingin tahu apa sikap Ahlus Sunnah dalam masalah itu, serta apa alasannya Ahlus Sunnah ini terhadap mereka yang berbeda dengannya. Nah, ya. Jadi ulama ini menjelaskan bukan hanya doktrin, tapi menjelaskan rasionalisasinya, dalil-dalilnya. Ini sikap ulama, sikap orang yang berilmu. Tidak hanya marah-marah atau mendoktrin, tetapi menjelaskan dengan penjelasan yang meyakinkan. Yaitu tentang apa? Makna iman. Makna tentang kesempurnaan iman. Makna tentang adanya pertambahan iman dan berkurangnya iman. Dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah. Di sini ya Ahli Sunnah tampil sebagai penjelas, menjadi pihak yang diandalkan untuk menjelaskan agama dengan benar. Kata beliau, masalah ini telah dibicarakan oleh kalangan ulama salaf yang awal-awal, ya, kalangan sahabat dan tabi'in sehingga hari ini. Dan yang aku jelaskan ini, kata beliau ini, waqad katabtu ilaika bimantaha ilayya ilmuhu min dzalika masyruhan mukhlishan. Maka aku terangkan hal ini kepada kalian berdasarkan ilmu mereka yang sampai kepadaku, untuk kemudian aku jelaskan secara lengkap. Dan kemudian aku
meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahaku ini. Ya. Jadi kita dalam berilmu ini, dalam menjelaskan agama, kita selalu bersandar kepada Al-Qur'an, Sunnah, juga kalangan salaf bagaimana menjelaskannya. Baru kemudian kita mensyarahkannya. Kalau kemudian kita lebih lanjut lagi, baru menyusun ilmunya. Karena itu ilmu itu dikarang pada akhir kalangan salaf. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal tahun 324, beliau mensarahkan sikap kalangan salaf dalam masalah akidah. Aslinya adalah penjelasan sikap-sikap ulama salaf, ulama ahlu sunnah, yang membedakan dengan kalangan ahli bid'ah dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ataupun Khawarij, ataupun Murji'ah, dan sebagainya. Atau kemudian juga kalangan dari ahlu hadis, yaitu para ulama ahlu hadis. Sebelum Imam Roma Hurmuzi, beliau telah menjalankan metode hadis dalam meneliti kesahihan hadis. Tetapi ilmunya baru dikarang oleh Imam Ar-Rama Hurmuzi yang meninggal tahun 360. Berarti telah lewat masa-masa kalangan ulama pengarang Kutubus Sittah. Karena apa? Karena yang dikarang oleh Imam Roma Hurmuzi ini adalah kesimpulan dari metode yang digunakan oleh Imam Bukhari, digunakan oleh Imam Muslim, digunakan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam An-Nasai, oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh imam lain-lainnya. Pengarang kitab-kitab Al-Musannaf Abdul Razak, dan Ad-Darimi, dan lainnya, yang mereka mengarang kitabnya. Atau Imam Malik Al-Muwatta, atau Imam Syafi'i dalam musnadnya. Nah, itu kemudian disimpulkan menjadi satu metode namanya Ulumul Hadis yang dikarang oleh Imam Roma Hurmuzi yang meninggal tahun 360-an. Ini berarti mereka menyimpulkan ilmu yang telah ada. Baru dijadikan dikodifikasi menjadi ilmu. Nah, ini seperti juga Imam Abu Ubaid. Imam Abu Ubaid ini menjelaskan berdasarkan ilmunya kalangan salaf. Kata beliau, "I'lam rahimakallah, inna ahlal ilmi wal inayati bid-dini iftaraqu fi hadzal amri firqatain." Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa orang-orang ahli ilmu dan yang memberi perhatian terhadap agama, mereka berpendapat dalam masalah definisi iman ini menjadi dua kelompok. Faqalat ihdahuma, salah satunya berkata, al-iman bil ikhlasi lillahi bil qulub wa syahadatil alsinah wa amalil jawarih. Iman itu ada 3 bagian yang harus dilengkapi. Pertama, iman yaitu ikhlasil qulub lillahi bil qulub. Al-ikhlas lillahi bil qulub. Berarti kita mengakui atau bersaksi kepada Allah, mengakui dengan hati kita, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sembahan kita. Yang kedua, penyaksian itu diungkapkan dengan lidah, wa syahadatil alsinah, harus diungkapkan. Ya. Yang ketiga, wa amalil jawarih, harus diungkapkan juga dengan perbuatan. Jadi perbuatan kita adalah ungkapan dari keimanan kita. Kalau katanya iman dengan lidah saja, tetapi dengan tubuhnya tidak, maka dia belum dikatakan beriman dengan sebenarnya. Sementara waqalatil firqatul ukhra, sementara kelompok yang lain berkata, balil imanu bil qulubi wal alsinah. Sebenarnya atau sebaliknya katanya, iman itu hanyalah dengan hati, dengan ketundukan hati, dan dengan lidah saja. Fa'amal a'malu fa'innama hiya taqwa wa bir wa laysat minal iman. Sementara perbuatan fisik itu bukanlah bagian dari keimanan, tetapi dia ungkapan ketakwaan serta kebaikan diri kita, dan bukanlah bagian dari keimanan. Ya. Ini metode Ahlus Sunnah. Metode ulama yang sebenarnya. Beliau menampilkan
pihak-pihak yang berbeda pendapat sebagaimana adanya. Jadi sebagaimana kita menampilkan secara amanah riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, juga kita bersikap amanah dalam menyikapi kalangan-kalangan yang berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditampilkan apa adanya, bahkan ditampilkan dalil-dalil mereka, baru kemudian secara tenang membantah satu persatu, sehingga penerimaan kita itu terjadi dengan sikap yang normal, ya, dengan sikap yang damai. Karena kebenaran itu adalah yang tenang sifatnya, bukan yang berapi-api, bukan yang sifatnya marah dan sebagainya. Jadi sikap keimanan itu adalah sikap orang yang sadar atas kebenaran, meyakini kebenaran, maka dia tenang dalam kebenaran tersebut. Kata beliau, wa inna nazarna fi ikhtilafit ta'ifataini fawajadna al-kitaba wa sunnah yusaddiqani at-ta'ifata allati ja'alatil imana bin-niyya wal qawli wal 'amali jami'an wa yunfiyani ma qalatil ukhra. Ya, setelah menampilkan dua kelompok ini, beliau mengatakan, setelah kami teliti dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ternyata Al-Quran dan Sunnah ini membenarkan kelompok yang mengatakan bahwa iman itu dengan niat, dengan ucapan, dengan perbuatan sekaligus. Sementara menolak pendapat kelompok lainnya yang mengatakan iman hanyalah dengan ucapan, dan pernyataan atau ungkapan dalam hati, ya, atau ketundukan dalam hati dan ucapan belum cukup. Ternyata yang benar adalah ikrar dalam hati, kemudian syahadah bil lisan, kemudian amal bil jawarih, perbuatan dengan tubuh kita. Nah, ini yang benar, ya. Kemudian beliau mengatakan wal aslu alladhi huwa hujjatuna fi dzalika ittiba'u ma nataqa bihil Qur'an. Nah, kemudian kenapa dia mengatakan seperti itu? Imam Abu Ubaid mengatakan wal aslu. Ya, ini kata-kata wal aslu ini sangat penting bagi ulama. Apalagi ketika berhukum. Ketika membicarakan hukum, para fuqaha selalu mengatakan al aslu fi hadhil mas'alah, dasar utama dalam masalah ini apa? Nah, ya. Jadi dicari dasar dulu apa nih, ya. Jangan pendapat-pendapat yang nggak jelas, tapi kita cari apa landasan terkuat dalam masalah yang kita ingin bela atau ingin jelaskan ini. Nah, maka kata beliau ini wal aslu, dasar utama, ya. Karena itu nanti ada namanya usul fikih, ya, dasar kaidah-kaidah umum dalam masalah fikih yang berbicara tentang konsep utama fikih itu apa. Maka jadilah ilmu tersendiri menjadi ilmu usul fikih. Kemudian dasar-dasar utama dalam penafsiran apa? Ulama menjelaskan itu, maka jadilah sebagai apa? Ilmu usul tafsir. Usul tafsir. Ada lagi ulama atau konsep apa dalam memberikan landasan bagi periwayatan hadis. Bagi periwayatan dan penyaringan riwayat hadis, maka timbullah namanya usul hadis atau mustalahul hadis. Karena disitulah diberikan landasan-landasan sebelum kita meneliti hadis. Jadi istilah usul-usul ini sangat mendasar dalam khazanah keilmuan Islam. Jadi wal aslu alladzi huwa hujjatuna, landasan kami dalam berhujjah untuk membenarkan masalah bahwa keimanan tadi harus terdiri dari tiga hal ini adalah apa? Ma nataqa bihil Qur'an. Adalah seperti yang diungkapkan dengan Al-Qur'an. Dzakarahu ta'ala uluwan kabira. Allah berfirman seperti difirmankan oleh Allah di antaranya qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihi. Allah berfirman dalam kitabnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Maka artinya, maka jika kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, maka hendaklah mereka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hal itu adalah lebih baik dalam perilaku kalian dibandingkan perilaku-perilaku lainnya. Ya. Maka di sini tu'minuna billahi itu harus keimanan kepada Allah harus disertakan dengan mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul, ya. Bukan hanya mengandalkan iman saja. Jadi harus kembali apa yang dilakukan Rasul. Nah, yang dilakukan Rasul itu artinya apa? Panutan-panutan dalam bersikap, tindakan-tindakan yang benar dalam beribadah. Hukum-hukum yang beliau sampaikan. Farudduhu ilallahi war rasul. Artinya apa? In kuntum mu'minin, in kuntum tu'minuna billah. Jika kalian benar-benar beriman, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada yang diajarkan oleh Rasul-Nya. Dan ajaran-ajaran Rasul SAW utamanya adalah perbuatan beliau. Misalnya apa? Khudu anni manasikakum. Ambillah contoh dariku dalam masalah melakukan ibadah haji. Atau shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti sebagaimana kalian lihat aku salat. Berarti kalau kalian beriman, maka lakukan yang dikasih contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna radadna al-amra ila ma bata'asallahu alaihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu fawajadnahu qad ja'ala bada'al imani syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian, kalau kita teliti, karena kita suruh kembali kepada Rasulullah juga, nah, kami dapati Rasulullah SAW itu mengawali penjelasan keimanan itu adalah dengan apa? Dengan memerintahkan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah setelah adanya kenabian itu selama 10 tahun lebih. Mengajak untuk bersyahadat seperti ini saja. Tidak ada aturan lainnya, kewajiban-kewajiban lainnya, cukup bersyahadat saja. Selama belasan tahun, 13 tahun bersyahadat saja. Ternyata itu yang diperjuangkan, yang dibela, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di Mekah. Maka kemudian orang yang beriman, maka dia berimanlah dengan seperti itu saja. Tidak ada lagi kewajiban lainnya, cukup bersyahadat, cukup ya saat itu. Wa laisa yajibu alaihim zakatun wala siyamun wala ghairu dzalika min syara'i'id. Belum ada itu zakat, belum ada puasa, belum ada yang lainnya syariat agama. Wa inna ma kana hadza takhfif fin nasi yawma idzin rahmatan minallahi li'ibadihi wa rifqan bihim. Tetapi harus diingat, yang dilakukan Rasulullah SAW itu bukanlah final. Karena yang beliau ajarkan itu adalah posisi kondisi sebagai kemudahan, meringankan umat yang masih di awal-awal. Juga sebagai rahmat bagi mereka. Supaya mereka ini tidak terlalu berat dalam kondisi yang sulit. Bagaimana? Ya? Kalau ada kewajiban haji. Sedangkan untuk makan aja susah mereka. Ya, untuk menjalankan sholat aja kalau ketahuan itu diseksa oleh tuannya. Bagaimana kalau itu diwajibkan saat itu? Li'annahum kanu hadits ahdin bil jahiliyatin wa jafaiha walau hammalahumul fara'ida kullaha ma'an nafarat minhu qulubuhum wa thaqulat ala abdanihim. Maka kalau itu saat itu diwajibkan bagi mereka, niscaya mereka akan berat. Bisa-bisa orang lari dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh mereka belum sanggup untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Maka faja'ala dzalika al-iqrara bil alsuni wahdaha wal imanul muftarad 'ala an-nasi yawma idzin. Maka saat itulah kewajiban yang satu-satunya bagi umat saat itu hanyalah bersyahadat dengan lidahnya. Harus diungkapkan. Sebelum diungkapkan, belum. Seperti apa? Seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah.
Beliau mengakui agama kamu benar ini. Rasulullah meminta, ya pamanku, tolong ucapkan syahadat agar nanti aku ada alasan untuk membela kamu saat di hari kiamat dalam penghitungan. Tetapi sampai matinya mulutnya tidak bergerak untuk mengucapkan syahadat. Padahal saat itu cukup bersyahadat, maka orang akan dibela oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka di situ selama saat itu mereka tidak ada kewajiban. Fakanu ala dalika iqamatahum bi Makkah kullaha wa bid'ata asyara syahran bil Madinah wa ba'dal hijrah. Jadi mereka tetap begitu saja. Bersyahadat saja, kemudian mereka belasan tahun di Mekah dan di Madinah. Saat hijrah itu tetap beberapa bulan, itu belum ada kewajiban apa-apa. Ya. Hanya cukup bersyahadat saja. Falamma asaba an-nasu ila al-Islam wa hasunat fihi raghbatuhum zadahumullahu fi imanihim an sarafa as-shalah ila al-Ka'bah. Maka kemudian ketika Islam mereka sudah kuat dan mereka bertambah keinginannya untuk mendapatkan kemuliaan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah tambahkan mereka dengan anugerah berupa kewajiban-kewajiban. Jadi kewajiban sholat, puasa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu merupakan anugerah sebetulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita banyak tabungan kita di sisi Allah. Dengan model-model cara-cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya kita cuma mengandalkan iman saja, cukup syahadat saja, maka tidak ketahuan siapa yang nilainya tinggi, siapa yang nilainya rendah. Maka dengan adanya ibadah dan kewajiban-kewajiban ini, kita bisa berkompetisi menaikkan derajat kita di sisi Allah dengan menjalankan ibadah tersebut dengan baik. Bahkan kemudian sebelumnya mereka sholat ke Baitul Maqdis, karena mereka ingin mempunyai namanya identitas tersendiri, maka mereka berharap agar kiblat mereka dikembalikan ke Mekah, bukan ke Baitul Maqdis, sehingga tidak ditertawakan oleh orang Yahudi, dikatakan agama ini ikut-ikutan kami nih, karena kamu ngikut-ngikut kakek kami nih, ikut-ikut kami ke Baitul Maqdis. Maka dikasihlah oleh Allah, diizinkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini juga anugerah supaya kita ini mempunyai identitas. Jadi sangat penting identitas kaum muslimin yang membedakan kita dari umat-umat lainnya. Sehingga tidak ada yang bisa mengklaim kita ini ikut-ikutan dengan Yahudi atau Nasrani. Karena anugerah dari Allah kita diarahkan menuju Masjidil Haram dalam ibadah kita. Karena itu Allah menjelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami telah melihat kalian itu sangat ingin berpindah dari kiblat Baitul Maqdis, maka sekarang diberikan keputusan pada kalian, hai pengikut Nabi Muhammad, agar kalian itu mengarahkan kiblat kalian ke tempat yang kalian senangi, yaitu Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah makin semangat mereka menjalankan ibadah, Allah kemudian mengajak mereka, berfirman untuk mereka dengan kata-kata mengaitkan iman itu dengan perintah mengerjakan ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sholatlah, rukuklah, dan sujudlah. Bayangkan ya, perintah beriman disamakan, dikaitkan dengan rukuk dan sujud. Ya, berarti ini bagian dari keimanan. Ya. Perintah iman, perintah untuk rukuk juga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melaksanakan sholat, tapi sebelumnya kalian harus membasuh wajah kalian dulu dan tangan kalian hingga siku yang kita kenal sebagai wudu. Ini juga perintah dari Allah. Jadi mengaitkan dengan keimanan
dengan perintah menjalankan sholat dan menyiapkan sebelum sholat dengan wudhu. Jadi iman itu harus seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu harus dilakukan dengan tindakan, ya, dengan sholat juga, dengan wudhu juga. Tidak hanya kita hanya klaim-klaim saja, ya, cukup kesadaran dalam hati misalnya. Jadilah kita batiniyah, ya, kalangan eling-eling atau kalangan liberal yang mengatakan cukup kalau sudah sadar cukuplah kita ini beriman. Nah, ini sudah dari dulu, ya. Bermasalahan ini sudah dari dulu. Jadi tidak heran. Allah berfirman dalam masalah larangan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Nah, bayangin ya, iman dan larangan, ya. Tadi iman dan perintah, sekarang iman dan larangan. Nggak bisa kita ngaku iman tapi perintahnya dilanggar. Perintahnya tidak dikerjakan, sementara larangannya ditabrak-tabrak. Tidak bisa, ya. Tandanya iman kita itu tidak beres. Nah, wa 'ala dzalika wa 'ala hadza kullu mukhatabatin kanat lahum fiha amrun aw nahyun. Nah, seperti itulah kata Imam Abu Ubaid, seluruh redaksi yang dikasihkan oleh Allah kepada orang beriman itu selalu dikaitkan dengan keimanan, dengan perintah dan larangan. Artinya, orang beriman ini harus terikat dengan perintah dan larangan tersebut. Nah, ini yang tapi terjadinya setelah hijrah. Bukan sebelum hijrah. Maka ada aliran yang mengatakan bahwa kita ini fasenya fase Mekah, bukan fase Madinah. Karena belum ada kekuatan politik. Nah, itu tidak bisa, ya. Tidak bisa kita kembalikan fase tersebut sebagai alasan tidak menjalankan kewajiban. Sekarang sudah selesai, ya. Ini dulu prosesnya. Ketika orang sudah masuk Islam, maka dia berarti sudah tahu konsekuensinya, ada perintah dan larangannya. Wa idama sammahum bihadzal ismi bil iqrari wahdahu id lam yakun hunaka fardun ghairuh. Nah, itu mereka dikatakan beriman walaupun hanya mengucapkan pernyataan saja, karena saat itu sebelum hijrah itu mereka memang tidak ada kewajiban selain itu. Tetapi ketika syariat-syariat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua sama kewajibannya. Seperti kewajiban tadi bersyahadat, maka juga kita berkewajiban untuk menjalankan sholat. Sama, tidak boleh dipisahkan di antara keduanya. Bahkan juga tentang larangannya. Larangan juga wajib ditinggalkan, tidak ada alasan, ya, untuk melanggar larangan-larangan tersebut. Maka falau annahum 'inda tahwilil qiblah ilal ka'bati abaw ayusallu ilaiha wa tamassaku bidzalikal iman alladhi lazimahum ismuhu wal qiblah allati kanu 'alaiha lam yakun dzalika mughniyan 'anhum syai'a wa la kana fihi naqdun li iqrarihim. Maka setelah adanya keputusan ini dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemindahan kiblat, tapi kemudian orang itu masih ngotot untuk menghadap kiblat yang lama ke Baitul Maqdis, maka ini tidak cukup lagi. Keimanan seperti ini tidak cukup lagi, ya, karena sudah ada perintah yang berikutnya dan kiblat sudah ada, dan tingkah laku dia berarti telah menanggalkan, telah membatalkan pernyataan keimanannya. Karena keimanan berarti tandanya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menerima perintah, siap menerima larangannya. Perintah dia kerjakan, larangan dia hindarkan, dia tidak kerjakan. Ya. Dia menjauhi dari larangan yang hal-hal yang dilarang tersebut. Nah, kalau dia tidak menjalankan berarti pernyataannya dengan tingkah lakunya adalah berbeda sama sekali, yang berarti di sini perbuatannya ini membatalkan, ya, pernyataannya sendiri. Bukti bahwa sholat itu bagian dari keimanan. Apa? Nah, ya, kalau kita wajib sholat dan sholat itu bagian dari keimanan, apa buktinya? Kata beliau ini, wasyahid ala anna sholah minal iman qaulullahi azza wa jalla. Jadi kalau kita malas sholat, hati-hati. Barangkali iman kita ini ada masalah. Ya. Nah, dalilnya,
Ulama ini selalu kata-kata tadi al-aslu, kemudian syahid. Jadi penguatnya apa ini? Ya, dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kasih sayang kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ini tentang apa ayat ini? Yaitu tentang orang-orang yang mati sebelum adanya pemindahan kiblat ke Mekah. Jadi ada orang-orang Yahudi mencerca. Jadi orang Yahudi itu selalu mencari celah untuk menyerang kita. Nah sekarang anehnya kita belajar kepada orang Yahudi yang bersikap sebagai guru, yaitu sebagai orientalis. Padahal dari dulu orientalis atau Yahudi ini sikapnya selalu sok tahu, ajaran kita ini kemudian dibalik-balikan supaya kita ragu-ragu. Kata dia, sebelum ada perintah untuk menghadap kiblat ke Mekah, mereka mengatakan, kalian ikut-ikutan, ngambil-ngambil ajaran kami. Kalau mau beragama, ikutlah kami yang paling tahu. Kami ini senior, tahu? Ya, gitu ya, barangkali ya. Maka gelisahlah orang beriman ini, karena tidak bisa menafikan senioritas orang Yahudi. Nabinya lebih dahulu, mereka lebih dahulu beriman, kita ini masih junior pada nih, newbie semua. Maka datanglah perintah untuk menghadap kiblat ke Mekah, maka kita terbebas dari apa? Dari masalah psikologis tekanan hinaan orang Yahudi dengan senioritas dirinya. Tetapi orang Yahudi nggak diam. Dia mengasih celah. Kata dia begini, nah sekarang kiblat kalian ini dipindahkan ke Mekah. Berarti ibadah kalian itu saat ke Masjid Aqsa itu nggak sah. Dulu salah berarti. Nah, maka perhatikan kalian tuh yang sudah mati, meninggal sebelum adanya pemindahan kiblat ini. Sangat menyesal mereka itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Mengerjakan perintah yang berubah-ubah. Nah, maka disinilah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar tipu daya pemikiran orang Yahudi itu yang ingin mengacaukan keimanan kita. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Nah, di sini digunakan kata-kata iman, padahal maksudnya adalah sholat kalian yang dikerjakan sebelum adanya pemindahan kiblat ke Mekah. Jadi Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang bersolat menghadap Masjidil Aqsa saat itu. Jangan khawatir. Nah, ya. Jangan khawatir. Berarti sholat ini dinamakan sebagai iman di sini dalam ayat ini. Nah, maka perbuatan kita, kata Imam Abu Ubaid ini, dengan bukti ayat ini adalah bagian dari keimanan. Maka keimanan itu yang benar adalah ya, keyakinan dalam hati, syahadat atau ikrar dengan lidah, dan diungkapkan dengan perbuatan. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kesempatan berikutnya, di pekan berikutnya, dengan mengkaji kitab yang sama. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa 1 jam telah berlalu, di mana kita telah sampai pada nomor 15 ya. Baik, halaman 15, mohon maaf. Baik, langsung saja kepada para penanya, dipersilahkan. Ustadz Dr. Abdul Hayy, antum bisa klik tombol Q&A di layar. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Solahuddin di sana. Halo, Ustaz Hayy. Baik ya. Ya, ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana cara orang awam memilih kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena tidak sedikit yang berbeda pandangan terkait satu kitab, ada yang menganggap baik suatu kitab, dan ironisnya ada juga yang menganggap kitab tersebut tidak baik. Tentu ini sangat membingungkan orang awam. Dari Pak Solahuddin Nasrullah, Kota Bogor. Ya. Nah, jadi kitab akidah
Yang pertama, akidah ini yang utamanya adalah kita sesuai hadis Jibril, yaitu akhbirni anil iman ya Rasulullah. Apakah iman itu? Iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan adanya malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab suci yang diturunkan dan rasul-rasulnya dan adanya hari kiamat dan qada dan qadar. 6 itu, ya. Kalau kita mempercayai yang 6 itu, kemudian kita menjalankan rukun Islam, maka kita namanya beriman. Nah, ya. Kemudian kalau ingin memperdalam lagi, maka banyak kitab-kitab lain yang namanya akidah. Nah, akidah ini banyak kitabnya, seperti akidah At-Tahawiyah. Ini salah satu akidah yang tertua yang menjelaskan akidah para imam dalam perkara-perkara yang diperdebatkan pada masanya. Jadi ini menjadi penjelas sikap ahlu sunnah, yaitu akidah At-Tahawiyah atau akidah Imam Muzani. Jadi At-Tahawiyah ini Abu Ja'far At-Tahawi, ya. Ini beliau ini muridnya atau penerusnya dari Imam Abu Hanifah. Jadi kitab tersebut, akidah Tahawiyah ini sikap atau penjelasan dari akidah Imam Abu Hanifah. Atau juga Syarhus Sunnah, karangan Imam Al-Muzani. Beliau ini murid langsung dari Imam Syafi'i. Sehingga kitab tersebut juga menjadi representasi dari akidahnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca kitab itu tahu akidah itu bagaimanakah dalam penjelasan ulama dahulu. Atau usul sunnah, Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan apa saja sunnah itu harus bagaimana. Ya, tapi ini harus dijelaskan oleh ulama juga. Karena apa? Itu banyak ulama itu meringkas-ringkas kayak sekarang nih kan. Bukunya ringkas, tapi latar belakangnya banyak. Dan kaitannya banyak, karena itu perlu ilmunya untuk menjelaskannya. Dan di antara ulama yang kemudian mengkodifikasi penjelasan ulama Ahlus Sunnah tadi adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengarang kitab di antaranya Al-Luma, Risalah Ahlus Sagar, dan sebagainya, Al-Ibanah, yang merupakan kodifikasi dan memberikan manhaj metode untuk membantu membela sikap Ahlus Sunnah bersama membantah sikap-sikap Ahlul Bid'ah, yaitu Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, dan sebagainya. Atau Imam Maturidi. Ya. Nah ini pada masa mana itu? Pada masa abad ketiga, 1-3. Itu yang terkenal seperti itu. Ya. Nah, baru yang kemudian sekarang ini sudah banyak karangan-karangan lain. Ya. Abad-abad berikutnya karangan-karangan lain yang lanjutan dari perdebatan yang terjadi pada masa itu. Ya. Jadi kalau kita nggak mau ribut-ribut, maka kita ke akidah Tahawiyah misalnya. Tapi akidah Tahawiyah juga nanti banyak yang mensyarahkan juga sesuai dengan mazhabnya, kecenderungannya. Nah, itulah sifat manusia ya, banyak macam-macamnya. Maka kita harus perlu belajar kepada pihak yang bisa menjelaskan dengan baik tanpa ya menimbulkan permasalahan. Karena permasalahan Ahlus Sunnah itu aslinya adalah membedakan dirinya. Jadi Ahlus Sunnah itu aslinya adalah yang bukan Qadariyah, yang bukan Mu'tazilah, yang bukan Rafidhah, yang bukan Khawarij, yang bukan Murji'ah. Itu. Jadi yang bukan-bukan kita ini Ahlus Sunnah yang bukan-bukan aslinya ya. Tapi sekarang ada konsep Ahlus Sunnah, yang lain bukan Ahlus Sunnah tetapi sebetulnya Ahlus Sunnah juga. Nah, ini namanya hal baru. Klasifikasi baru yang memecah belah orang. Hati-hati ya. Dulu ahli sunnah itu selain yang Rafidhah, selain yang Qadariyah, selain Mu'tazilah, selain Khawarij, selain Murji'ah, itulah ahli sunnah. Jadi mayoritas umat Islam adalah ahli sunnah. Ya. Jadi harus diajarkan akidah ini kembali kepada konsep itu. Kalau kita ingin tidak terjebak dalam perdebatan yang banyak ini. Yang kebanyakan didorong oleh semangat berpolitik, ya ada kepentingan-kepentingan politik mempertahankan kekuasaan atau ingin mewujudkan kekuasaan negara yang sedang berada
yang berdiri karena sesuatu konsep, dia ingin mewujudkan, mengekalkan kekuasaannya dengan menyebarkan sesuatu ajaran. Yang lain selain dia salah. Wah, ya, padahal tujuannya yang macam-macam dengan kekuasaan saya, maka bukan Islam. Wah, bahaya kan? Ya, padahal kekuasaannya yang sedang dibelanya. Ya. Ini sunnah adalah seperti kami. Itu aslinya kekuasaan kami jangan dicolek-colek. Nah, ya. Aslinya begitu bahasa dalamnya, tapi lengkap di luarnya adalah ini sunnah, ini bukan sunnah, kami adalah ahli sunnah. Itu hati-hati ya. Ini terjebak pada kepentingan yang seperti itu. Ya. Baik, kita cukupkan ya. Barangkali ada lagi, silakan. Di bagian Q&A Ustaz, ada 9 pertanyaan lagi. Oh, ada lagi. Masya ada 9. Allah, saya lagi. Banyak pertanyaan, saya lagi banyak aja nyambung ya. Maaf ya. Cuma satu tadi. Allah. Apakah menumbuhkan iman itu berarti jadi prioritas sebelum mengajarkan syariat Islam dalam bentuk perintah dan larangan? Bagaimana teknisnya, Ustadz? Misalnya untuk orang Islam yang sholat wajibnya masih belum lengkap sehari-harinya dari Bapak Ninin, ya. Nah, saya itu sangat seringkali dalam pelajaran dalam ketika mengajarkan akidah ini selalu saya kembali ke hadis Jibril. Hadis Jibril ini hadis yang menceritakan Jibril datang bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya. Dan dijelaskan oleh Rasulullah, Islam menjadi rukun Islam yang 5. Kemudian iman menjadi rukun iman yang 6. Kemudian ihsan menjadi ihsan 1, ya. Bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan engkau ketika beribadah seakan-akan engkau sedang dilihat kalau memang nggak berasa melihat Allah. Nah, maka susunannya ya seharusnya menurut saya itu kalau melihat perjalanan kehidupan Rasulullah, yang pertama adalah iman. Karena betul tadi kan yang kita baca tadi syahadat dulu. Iman itu kemudian dijelaskan bukan iman perbedaan, pertengkaran, bukan. Iman yang mendekatkan orang untuk tunduk, untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, kekuasaannya, semua anugerahnya kepada kita sehingga kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika merasa dekat, kita kemudian baru ingin mendekat lagi kepada Allah. Ingin mewujudkan bukti keimanan kita. Maka kita ajarkan namanya al-Islam. Yaitu ajaran-ajaran yang praktikal. Sholat, puasa, haji, zakat. Dan kita kerjakan itu semangatnya ingin, karena kita tahu ini kita berhutang, kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tunjukkan, membalas atau menunjukkan ketundukan kita pada Allah, maka apa yang kita kerjakan kita butuh. Dan kemudian diajarkan. Nah, ini sangat beruntung. Kita sholat. Oh, caranya sholat. Kita kerjakan sholat. Oh, caranya mengeluarkan harta dengan zakat. Kita keluarkan zakat. Jadi, mengeluarkan zakat, mengerjakan sholat, berhaji, berpuasa itu dengan semangat tadi. Semangat akidah, dorongan akidah. Ya. Karena kita merasa ini, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, standarnya dalam melaksanakan itu adalah ihsan. Ketika kita mengerjakannya, kita seakan-akan mengerjakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau masih belum, maka mengerjakan itu kita merasa sedang dipantau Allah. Itu yang minimal. Kalau belum, nah ini yang harus diperbaiki. Jadi pendidikan itu harus begitu, ya. Pendidikan iman Islam ini, keislaman kita itu harus standarnya begitu. Kalau belum, kenapa ada orang sholatnya bagus, kelihatannya, ya, hajinya sering, tapi korupsi? Nah, karena salah mengajarkannya. Agama hanya sekedar perintah larangan. Ya, padahal perintah larangan itu bukti dari keimanan, gitu ya. Jadi keimanannya dulu ditanamkan secara benar, tapinya bukan keimanan yang doktrinal, yang justru diajarin iman jadi galak sama Muslim, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan. Wah, ini justru katanya lebih bagus orang itu dulu saat dia masih mabok-mabok itu orang nggak pernah dia musuhin orang. Saat dia tobat, diajarkan iman, sekarang jadi galak. Semua orang salah sama dia. Nah, ini ya, ini pengajarannya namanya ada yang keliru, yang harus diperbaiki. Jadi ada yang mengatakan ente lebih bagus ente mabok-mabok dulu ya. Jadi nggak memusuhi kita. Sekarang setelah ente tobat, sekarang jadi musuh kita. Wah, ada yang sampai begitu katanya ya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang keliru dalam pendidikan yang harus kita luruskan. Apa perbedaan antara aliran ilmu kalam adalah khilafiyah? Nah, ya ada yang khilafiyah, ada yang substansial, usuliyah, ya.
Kita yang tadi bilang yang kita bilang ahlu bid'ah itu adalah usuliyah, ya, usuliyah. Bahkan juga ada yang khilafiyah juga, ya, ada khilafiyah juga. Nah, itu detailnya banyak, ya. Detailnya banyak, nggak bisa dijawab segini. Ini ilmu yang berat. Ya, ilmu yang memang butuh waktu, ya. Kemudian apakah tauhid itu dibagi 3 saja, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat hanya 3 saja atau ada yang selainnya? Nah, ini juga pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini juga pembagian baru yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau itu meninggal tahun 728, berarti 700 tahun setelah hijrah, bayangin ya, baru membuat tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tidak dikenal kalangan salaf pembagian tauhid seperti ini, ya. Tidak dikenal di kalangan salaf pembagian ini. Nah, ya, kalau lebih jelas lagi ada sesi tentang ini, ya. Sesi tentang ini. Jadi itu bukan ajaran salaf, ya, pembagian seperti itu. Ini dari depan, udah dari atas, dari bawah nih. Saya melihat yang atas bergerak. Dari atas, saja, ya. Dari atas, Bang. Dari atas. Oh, ini orientalis awalnya nih. Oh, atas tadi ya. Bagaimana pendapat antum mengenai orientalis yang mempelajari Islam tapi tidak membuat mereka beriman? Nah, ini ya. Jadi Islam itu hanya sebagai ilmu saja. Karena dia belajarnya bukan dari apa? Dari tadi keimanan dulu, ya. Maka kita jangan belajar sama mereka. Untuk apa, ya? Kita Islam itu adalah tadi ada 3 unsur. 3 unsur. Maka yang kita dari orang yang hanya tahu iman sebagai ilmu, Islam sebagai ilmu, bukanlah itu Islam yang kita cari, ya. Kita belajar Islam itu untuk 3 hal ini, ya, harus dijalankan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada kitab khusus yang membahas tentang metodologi pembelajaran tauhid, baik buku Arab ataupun Indonesia? Jazakumullah khair. Dari Soleh Abdul Kudus, ya. Nah, ini ya buku yang menjelaskan ini. Ada yang buku metodologis, ya. Seperti Hasan bin Habanakah itu, ya. Abdurrahman bin Hasan, apa itu namanya itu, ya. Syekh Habanakah, ya. Ada kitabnya itu, ya. Akidah. Ada juga dari kalangan Al-Azhar, namanya Syekh Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Aqidatul Muslim. Yang beliau itu kembali kepada Quran dalam menjelaskan semangat akidah itu yang menggerakkan, kata Imam Muhammad Al-Ghazali. Saya ajarkan di beberapa masjid itu tentang kitab itu, ya. Tetapi nanti juga ada ilmu namanya ilmu kalam, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan, gitu. Ada ilmu akidah, ada ilmu kalam, harus ada bedanya, ya, harus ada bedanya. Ilmu akidah ini untuk menanamkan akidah. Akidah apa saja Ahlussunnah. Ya, kita nggak banyak bertumpu pada perbedaan-perbedaan, menyerang sana sini, tapi menanamkan. Baru nanti bedanya apa dengan kalangan ini? Nah, itu ada ilmu lain namanya ilmu kalam, ya. Baru tahu beda-beda di antara pendapat firqah dalam Islam. Ya, itu yang bahasa Indonesia, Arab dua-duanya, ya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Ada perbedaan berislam, ada perbedaan dengan berislam dan beriman, ya. Kalau disebut Islam saja, maka itu mencakup Islam dan iman. Nah, tetapi kalau disebut dua-duanya, Islam dan iman, maka Islam itu tadi yang sisi praktikal, iman ini sisi apa? Keyakinan, gitu ya. Kalau disebut saya Islam, berarti mencakup semuanya itu. Islam, iman, ihsan, ya. Mencakup semuanya sebagai judul bagi beragama kita, ya. Tetapi kalau dua-duanya disebut Islam dan iman, maka Islam tadi adalah unsur-unsur yang praktikal, iman ini adalah unsur-unsur yang sifatnya keyakinan dalam hati, ya. Ustaz, apakah kita masih dikatakan orang beriman jika beranggap ada tempat atau benda tertentu yang mampu memberikan kekuatan atau manfaat kepada kita? Terkadang dibuatkan acara ritual khusus dengan alasan sudah menjadi budaya turun-temurun, serta untuk mengikat wisata, bahkan acara ritualnya dibarengi dengan hari-hari besar Islam. Nah, ini pertanyaannya sudah sudah menjurus kepada kasus, ya. Maka seperti ini nih, kita harus lihat apa yang dimaksud itu, ya, yang dikerjakan itu bagaimana. Nanti MUI kita tanya, ya. Nah, saya nggak mau memberikan jawaban itu untuk pertanyaan yang mubham dengan jawaban yang spesifik. Nah, ya, yang Anda maksud itu apa? Jadi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Penilaian terhadap sesuatu ini adalah bagian dari pemahamannya. Saya nggak paham yang Anda maksud itu apa, gitu, ya. Ya, benda tertentu apa maksudnya, gitu. Terus ritualnya apa? Nah, itu nanti ulama yang melihat, ya. Ini nggak bisa dibuat
Yang nggak jelas, pertanyaan tidak masih ambigu, dijawab dengan jawaban yang jelas, ya. Baik. Apalagi kemudian dijadikan untuk menyerang orang misalnya, karena Ustadz ngomongnya begini, Anda melakukan ini, padahal kita nggak bercerita tentang masalah itu. Nah, ini bahaya kan? Maka harus spesifik ya pertanyaannya. Dengan dipindahkannya kiblat ke Ka'bah bagi muslimin, apakah ini artinya Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat bagi 3 umat, Yahudi, Nasrani, dan Muslim? Ya, ya. Kita karena itu kita bela Baitul Maqdis karena kiblat pertama umat Islam, ya. Kiblat utama umat Islam, dan nanti umat di dunia bersatu ketika umat Islam kembali lagi menguasai Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Nah. Bagaimana implementasi iman yang tepat dalam kondisi wabah COVID ini? Karena ada yang ini kok dibaca udah berubah lagi nih. Enggak, tetap sama, Akhi. Itu cuman hilang yang sudah dijawab, Putar. sudah hilang. Oh, sudah hilang. Oh. Yang sudah bagaimana Bagaimana implementasi iman yang tepat dalam kondisi wabah COVID ini? Ya, pertama adalah tawakal, ya, bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, ini adalah hamba Allah. Semua ciptaan Allah. Jangan kita gemetar ya. Kalau ada yang kena, maka sabar. Gitu ya. Kalau belum kena, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Nah, jadi dengan adanya sabar, kata Rasulullah SAW, kita berdiam di rumah, kita bersabar, kita dapat pahala syahid. Kalau mati, syahid. Nggak mati aja syahid, bayangin. Kenapa kita nggak ambil kesempatan tersebut? Nah, barang siapa yang mengalami cobaan pandemik seperti ini, kemudian dia berdiam di rumah karena bertawakal kepada Allah, maka ditulis sebagai pahala syahid. Nah, kita gunakan kesempatan ini di rumah. Nah, apalagi kemudian diisi pengajian 2 ya, udah pahala syahid, kemudian di taman surga dengan ada pengajian. Karena itu saya buat banyak pengajian sekarang secara online supaya dapat 2, dapat 3, dapat 4 ya. Nah, pahala, banyak pahala tuh ya. Jadi ada orang yang memaksakan diri untuk ke masjid dengan dalil tawakal. Nah, ya. Nah, ini dalam fikih namanya azimah, ada rukhsah. Nah, azimah itu perintah pertama. Jadi kita suruh sholat, jamaah. Kemudian ada rukhsah. Sholat itu boleh kita di rukhsah. Boleh di jama' kalau dalam masyaqqah, dalam kesulitan. Misalnya perjalanan. Nah, haji, wajib dijalankan, tapi yang mampu. Maka kalau kita tidak mampu, nggak wajib haji. Ya. Orang yang dalam perjalanan, boleh dia mengambil rukhsah. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan Allah itu senang, rukhsahnya diambil. Nah, kenapa kita tidak ambil rukhsah tersebut untuk sholatnya di rumah? Apalagi sholat di rumah aja kita sebagai syahid, kenapa tidak diambil? Nah, ini masalahnya. Jadi karena kurangnya pengetahuan tentang hakikat ibadah tersebut. Ya, konsep-konsep ibadah. Hanya baru tahu satu segi aja. Nah, harus dijelaskan, karena itu ulama harus menjelaskan. Ya. Berikutnya. Ya, kitab ini apakah ya? Kitab ini ditulis oleh seorang fikih dan ahli hadis berkenaan dengan iman harus diyakini dengan hati, diujarkan dengan lisan, dan diimplementasikan dengan perbuatan. Nah, apakah ada hadis ayat Al-Quran yang lugas dan langsung mengenai hal ini? Nah, ya, dan seterusnya. Ya, beliau sudah menjelaskan apa yang beliau ingin jelaskan. Nah, tinggal kita sekarang mau ambil atau tidak ya. Nah, inilah kesimpulan beliau dengan menyimpulkan seluruh riwayat-riwayat atau dari hadis atau dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Maka silakan kita pergunakan ini ya. Halaman berikutnya silakan dibaca khusus tentang bab ini kalau Anda bisa bahasa Arab ya. Ya. Jadi jawaban Al-Quran itu tidak harus begini, tadi itu pemahaman beliau ya. Pemahaman beliau itu bukannya kias ya, kias, tapi pemahaman ya. Ya. Innallaha la yudayyi'u. Ya. Innallaha apa tadi itu ya? Imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan itu pengertiannya iman itu maksudnya ibadah sholat. Ya.
Ibadah sholat. Jadi bukannya kias itu. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Dan sholat itu dinamakan sebagai iman. Itu bukan kias ya. Ini penafsirannya. Penafsiran iman itu adalah sholatnya. Ya, sholat itu berarti dinamakan sebagai iman. Ya. Kemudian sebab ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa melisankan syahadat bukanlah suatu kemestian. Itu siapa dulu ya? Nggak ada kalau dalam dalam berakidah itu seorang yang tidak jelas. Sebagian kalangannya siapa? Harus disebut, ilmu itu harus disebut supaya ada yang tanggung jawab. Ya, ada yang tanggung jawab. Nggak bisa majhul gini kita tampilkan. Karena siapa saja bisa akhirnya kan membuat kerancuan. Harus. Ya. Kalau Ahlus Sunnah siapa ulamanya? Gitu ya. Kemudian mohon video dapat di-share. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi fatwa yang diumumkan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa mudik itu haram? Nuri Abdul Aziz ya. Ya. Ya dalam hal ini ya, pemerintah itu adalah perintah, pemegang perintah. Bukan berfatwa. Fatwa itu adalah MUI yang terkuat. Maka kita meminta mereka itu mengeluarkan perintah, bukannya berfatwa. Nah, gitu ya. Perintah. Dan perintah itu ada lanjutannya. Kalau misalnya kita karantina, maka kita harus dikasih makan. Itu kewajiban apa? Kewajiban negara berdasarkan undang-undang gitu. Kalau himbau kemudian dilanggar oleh umat maka nanti mengatakan umatnya ngeyel. Rakyat ngeyel dan sebagainya. Sementara pemerintah sama sekali tidak membantu orang yang tidak bekerja, tidak ada makannya, tidak sebagainya. Nah, ini berarti belum menjalankan amanat undang-undang. Itu seharusnya ya. Kalau berfatwa itu tugasnya MUI. Walaupun dulunya tokoh ini pernah berfatwa, maka beliau itu dicabut apa? Haknya untuk berfatwa. Karena tugasnya sekarang perintah. Perintah itu artinya menjalankan, ya, memerintahkan anak buahnya. Siapa anak buah? PNS. Nah, ditugaskan. Kita minta dia menugaskan petugasnya untuk mengurusi masalah ini, termasuk bendaharanya mengeluarkan dananya untuk membantu masalah ini. Nah itu, ya kita minta sekarang dia, ya bekerja. Kerjanya apa? Mengeluarkan uang. Bagi kita yang nggak bekerja, bagi orang-orang yang susah makan, ya. Nah, bukan hanya menghimbau. Kemudian nanti kalau himbauannya tidak dijalankan, mengatakan masyarakat ngeyel. Nah, itu bukan tugas pemerintah. Pemerintah itu bekerja menjalankan amanat undang-undang, ya. Jangan sampai kita salah sikap dalam menyikapi seperti ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya untuk pemuda seperti kami untuk memurnikan pemikiran Islam kami. Saya dan beberapa teman saya masih belajar di salah satu perguruan tinggi negeri, menyadari betapa meresahkannya pemikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Namun untuk bisa intensif belajar agama dengan mengikuti kuliah syariah ataupun short course, masih belum memiliki kesempatan dari segi waktu. Dan saat ini ikhtiarnya hendak memulai dengan menambah literasi. Mohon rekomendasinya Ustadz literasi yang bisa kami pelajari, yang sudah diterjemahkan, sebab kami belum punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Dan jika berkenan, mohon rekomendasi yang bisa kami akses langsung. Dan mohon nasihatnya untuk kami, Ustadz, saran lainnya yang bisa kami lakukan untuk memurnikan pemikiran Islam kami. Jazakallahu khair. Ustadz, dari Ustadz Raihan Bogor, ya. Ya, ini dalam masalah pemikiran, saya banyak menerjemahkan buku-buku yang saya tahu, ya, karena saya menerjemahkan langsung, buku-buku yang telah diterbitkan tentang pemikiran. Seperti pemikirannya Syekh Dr. Muhammad Imarah, pemikirannya Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, atau Syekh Ali Abdul Halim Mahmud dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk Anda, ya. Nah, silakan dicari buku-buku yang saya telah terjemahkan. Ya, kalau ada yang lain silakan saja, ya. Itu yang saya tahu. Yang di dalam bahasa Indonesia karena saya menerjemahkan sendiri. Selain itu saya tidak tahu, ya. Bisa ditanya sama ustaz-ustaz. Ya, kemudian saya pernah mendengar kajian bahwa paham Asy'ari bukan termasuk Ahlus Sunnah. Adapun Imam Asy'ari sendiri termasuk Ahlus Sunnah karena taubat dari Mu'tazilah. Ya, bagaimana Ustaz dari Munji Abu Mubarak di Tangsel. Nah, ini juga salah satu kerancuan, ya, berpikir. Karena saya jelaskan tadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini beliau adalah yang meringkas atau mengkodifikasikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi ilmu, ya,
menjadi mazhab dalam masalah akidah. Nah, kalau beliau bukan ahlu sunnah, jadi yang ahlu sunnah itu siapa? Nah, ini yang jadi masalah kan. Nah, ini salah satunya ya kekacauan dalam memahami tokoh-tokoh masa lalu ya. Masuk Abu Mansur Al-Maturidi, semua mengakui ya. Abu Mansur Al-Maturidi sebagai Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai dua pihak yang mewakili ilmu akidah atau ilmu tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tadi ya, ada akidah, ada ilmu akidah. Bedain dua ya. Akidah ini seperti yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kutubnya Ushulus Sunnah, atau tadi Imam Muzani ya Syarhus Sunnah, atau Imam Tohawi dalam kitab Akidah Tohawiyah yang menjelaskan akidah apa yang kita yakini dalam kondisi ini. Maka melakukan akidah namanya, keyakinan begini keyakinan kami, begini keyakinan kami begini dalam masalah ini. Nah, itu baru apa? Akidah. Akidah artinya poin-poin yang harus ditanamkan dalam hati. Kemudian membelanya bagaimana? Dia nggak menjelaskan karena bukunya tipis-tipis gini kok, ya. Hanya untuk diyakini. Nah, maka menjelaskan itu, membela yang menyerang, kemudian membantah yang rancu bagaimana? Nah, itu namanya ilmu lain, ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, itu Abu Mansur Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Asy'ari diakui sebagai ulama yang berdiri mengkodifikasikan menjadi ilmu. Nah, kalau bukan mereka siapa jadinya? Nggak ada berarti. Masa nggak ada? Ahlussunnah nggak punya ilmu akidah? Adanya akidah tadi, betul ada. Ya. Akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi miskin sekali kalangan Ahlussunnah kalau tidak punya ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Padahal Ahlussunnah ini adalah orang tokoh-tokoh yang membangun ilmu-ilmu. Ya. Semua ilmu itu rata-rata Ahlussunnah. Maka ilmu tauhidnya nggak ada ilmunya bagaimana? Ya. Kalau kemudian ada yang berbeda pendapat tentang dalam satu masalah, itu bukan berarti seluruh pendapatnya salah. Enggak, itu biasa. Kalau dalam ilmu, itu boleh. Nah, ya akidah kita nggak boleh beda, tetapi ilmu boleh beda. Konsepnya atau pendapat detailnya, itu boleh beda. Karena itu ada beda sama Maturidi, beda dengan Abu Hasan Asy'ari dalam beberapa belas masalah. Nah, itu nggak membatalkan itu mereka sebagai ahlu sunnah. Jadi melihatnya hanya perbedaan khilafiyah. Jadi dalam akidah, dalam masalah furu akidah juga ada khilafiyah, ya. Sebagaimana dalam fikih juga ada khilafiyah, gitu. Tapi kalau kita nggak mengakui adanya ilmu akidah, maka semuanya yang berbeda itu pasti sesat. Wah, ngeri juga kita. Semuanya kita sesatkan akhirnya. Wah, beda sama kita itu, sesat itu. Akhirnya ujungnya Islam dan kafir jadinya. Oh, itu ya jebakan. Hati-hati ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Sekarang dunia sains sudah berkembang pesat. Banyak teori bermunculan yang membenarkan konsep Islam. Tetapi teori ini akan terus berkembang. Artinya akan ada teori yang membantah teori sebelumnya. Apa pendapat Ustaz jika kita mencoba menjelaskan kebenaran Islam dari sisi ilmu sains? Padahal ilmu sains itu terus berkembang. Jazakallah khair. Ya, dari Pak Roni Sianturi. Ya, ada namanya dari orang apa itu? Orang Perancis ya. Mengarang tentang sains, Quran, dan Bible. Nah, ternyata Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan sains, ya. Tapi sains itu bukan penjelas dari Al-Quran, gitu ya. Nah, kita hanya mengatakan Al-Quran baru diketahui setelah adanya sains, bukan ya. Atau yang sains katakan itu bahwa itulah ya penjelasan Al-Quran, bukan ya. Nah, jadi sains itu hanya mengungkapkan sebagian yang sudah disinggung oleh Al-Quran. Ya. Jadi kita nggak mengatakan ini inilah penjelasan yang disebutkan dalam sains itu, dalam Al-Quran. Enggak. Misalnya terbelahnya, sebelumnya bumi ini satu, kemudian terbelah menjadi alam semesta ini. Nah, kita jangan bilang dengan adanya Big Bang, maka baru tahulah kita itu ada Al-Quran telah ini. Nah, kita Big Bang juga itu teori, ya, teori. Jadi Al-Quran itu mengatakan Rotkon, kanat rotkon fafataknaha. Kemudian kami awalnya itu satu, kemudian kami belah. Tapi bukan plek gitu seperti teorinya apa? Stephen Hawking misalnya. Wah, hebat sekali Stephen Hawking bisa menjelaskan Quran misalnya kan? Enggak, ya. Dia hanya barangkali ya, ada penjelasannya seperti ini. Nanti ada penjelasan lain. Nah, kita nggak tahu. Jadi dia teori, nanti jelasin lagi teori dan teori dan teori. Semua teori. Nah, jadi Al-Quran itu memberikan landasan utamanya. Nah, maka tantangan kita menghadapi itu kita yang menjelaskan, buat penelitian.
cari kira-kira dalam Al-Quran itu apa yang kita bisa jelaskan atau menginspirasi kita gitu melakukan penelitian ya. Nah, jadi sains itu jangan mengikat Al-Quran ya. Sains itu hanya mengingatkan, oh ini Al-Quran telah menyinggung masalah ini ya. Barangkali ini ada ininya ya, ada menjelaskan sebagian yang dimaksud di sini ya. Baru meraba-raba. Ya, baru meraba-raba. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang kitab Tauhid Dasar Tijan Durori? Saya pernah pertama belajar di pondok dulu kitab itu. Ya, ini kitab dalam akidah metode Asy'ari ya, metode Asy'ari. Ya, metode Asy'ari. Jadi berarti Anda ini belajar dengan metode Asy'ari ya, dengan tadi yang saya bilang kan sudah ada metodologinya. Nah, ini metode yang dipakai oleh Asy'ari ya, gitu ya. Jadi Anda belajarnya nanti konsepnya macam Asy'ari di situ ya. Asy'ari. Silakan yang pelajari kitab lain Jauhar Tauhid ya misalnya dan lainnya ya, silakan. Bismillah. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai kitab Tijan? Oh sama ini, saya pertama 2 kali nih belajarnya. Jadi pertanyaan tidak ada lagi ya, pertanyaan tidak ada lagi, kita cukupkan atau bagaimana? Mana ada chat ini, jadi pertanyaan macet lain lagi ya. Baik, ya, cukup kita cukupkan, Ustadz, ya. alhamdulillah. Jadi memang pengkajian ini kan tidak selesai di sini, karena kita berharap antum bisa menyiapkan waktu lebih banyak lagi untuk pertemuan pekan depan. Ya, alhamdulillah ada 107 orang yang hadir tadi, dan dari kajian hari ini kita mendapatkan beberapa poin-poin penting ya, Bapak Ibu, seperti misalkan menegaskan kembali apa yang kita pahami bahwa tauhid itu tidak hanya dalam hati, tapi juga dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Juga tadi beliau telah menyampaikan kitab-kitab rujukan untuk mengkaji kitab ini dari karya-karya yang paling awal. Kemudian juga kita mengkaji tentang pentingnya mengkaji akidah ini berbasiskan sejarah ya. Jadi bagaimana pemikiran akidah di ulama salaf, kemudian siapa ahlu sunnah, dan baru kemudian sampai pada apa yang hari ini ramai di dunia terkait tentang pembagian akidah itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini 700 tahun setelah ulama salaf baru lahir. Jadi sejarah ini butuh untuk dipahami, sehingga kalau fikih itu ada mazhabnya, maka akidah pun ternyata ada mazhabnya, dan seluruhnya selama berpegang teguh pada 2 imam tadi khususnya, maka semuanya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, rekaman video hari ini dapat dilihat di Telegram di akun PPS UIK. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengkaji lebih detail, bisa mengambil kuliah di Ibnu Khaldun atau bisa mengambil short course ya. Al-Qahtani Institute juga membuat short course tentang pemikiran-pemikiran Islam ataupun kajian-kajian kitab. Juga kemudian Ibnu Khaldun juga melakukan sekolah Islamisasi sains, juga ada sekolah studi Islam Wasatiyah. Jadi cukup banyak yang kita create untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya lengkap, komprehensif, memanfaatkan situasi yang memang membutuhkan kurikulum ya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, demikian ya pertemuan kita sore ini. Kita bertemu lagi dengan Dr. Abdul Hayy Al-Qahtani pekan depan insyaallah. Dan jazakallah khair Ustadz Hayy atas waktu dan kesempatan antum. Mudah-mudahan berkah dan buat kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.